Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Insya Allah baik-baik aja ya. Memang cuacanya lagi ekstrim gini. Kayak kadang hujan, kadang enggak. Jadi kayak ibu aja sendiri sekarang kayak demam gitu, geges gitu. Nah, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan diri kalian. Ini udah kerekam belum sih? Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan diri kalian supaya tidak sakit, makan dan minum makan dan minum yang bergizi, juga jangan lupa olahraga gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi belajar gini-gini, terus 15 menit sempatkan kayak tarik tarik tangannya ditarik maksudnya gitu. Apa ya kayak olahraga ringan gitu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi setelah kalor yang juga ini ada sangkut pautnya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Kita tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk bergerak itu kita memerlukan apa? Memerlukan asupan makanan gitu supaya membentuk sebuah energi yang dapat diubah menjadi gerakan atau aktivitas. Nah, gerak ini kan termasuk ciri-ciri makhluk hidup tuh. Ini ya. Jadi tidak hanya kita saja, tapi benda yang mati pun dia itu juga memerlukan energi. Misalnya bensin gitu. Bensin pada sepeda motor. Nah, sepeda motor kan dapat bergerak, tapi nggak bisa bergerak kalau nggak ada bensinnya, kalau nggak ada solarnya, misalnya kayak gitu. Terus juga tumbuhan-tumbuhan juga melakukan pergerakan gitu, tapi dia tuh juga butuh nutrisi apa, bisa fotosintesis dan lain sebagainya gitu ya. Ini contohnya. Ini kalau ini tuh kegiatannya, eee, ketika kita sarapan, terus kita melakukan aktivitas, misalnya nyuci, nyapu, dan lain sebagainya, itu bagaimana rasanya. Terus ketika, baju yang kita cuci itu dari basah dan proses menuju kering itu seperti apa gitu. Tapi itu nggak dikerjakan. Ini ya. Kalau yang di sini itu misalnya alat-alat listrik di rumah kita, misalnya lampu. Apabila saklar pada lampu dimatikan kan otomatis nggak listrik itu nggak bisa mengalir karena hubungannya terputus. Nah, ketika di-on-kan alias disambungin hubungannya, ketika kita nyalain baru listriknya mulai menyala gitu. Ini manusia sendiri itu membutuhkan energi untuk apa? Untuk beraktivitas, bisa bekerja, bergerak, bernafas pun juga butuh energi gitu. Nah, ini contohnya misalnya pesawat terbang, dia butuh energi. Energinya berupa bahan bakar yaitu berupa aftur. Ada juga kereta api dan lain sebagainya. Jadi energi itu merupakan apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, energi ini memiliki banyak bentuk. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua energi kinetik, yang ketiga ada energi kimia, yang keempat ada energi listrik, dan lain sebagainya. Ini ya. Ini contohnya ketika kita melakukan percobaan dengan ketapel. Jadi apabila kita menarik ketapel dan yang ditarik itu batu, semakin keras tarikannya, maka batunya kan akan berpindah jauh, semakin jauh gitu. Nah, ini energi akibat kedudukan batu terhadap keadaan setimbang, maka batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Nah, energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya, jadi misalnya ketinggian, itu dinamakan dengan energi potensial. Jadi energi potensial ada karena kedudukannya atau karena ketinggiannya gitu. Ini ya, energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya atau kedudukannya gitu.
Ini ada di di buku paket kalian, halaman 167. Ini ada macam-macam ya, dan di sana itu udah terpampang jelas bentuk-bentuk energi dan juga pengertiannya. Ini dan juga ada benda atau zat yang memiliki energi tersebut. Misalnya nomor 1, dilihat ya, ada energi kalor, di mana energi kalor ini muncul dalam bentuk kalor yang udah kita pelajari di bab Sudan kalor. Benda zat yang memiliki energi kalor contohnya matahari, ada juga api, setrika listrik, kompor, pokoknya yang berhubungan dengan panas gitu. Terus ada energi kimia di mana dia tuh muncul dari hasil reaksi kimia, contohnya minyak tanah, aki, dan lain sebagainya. Ini udah lengkap banget di buku kalian. Sampai 14 itu silahkan kalian baca. Tuh. Kalau di buku kalian ini, coba Ibu sedikit jelaskan di buku kalian. Jadi di sini sumber untuk mendapatkan energi otomatis kita harus mencari sumber energi. Sumber energinya itu macam-macam. Ada sumber energi dari fosil, ada juga sumber energi alternatif. Nah, kalau misalnya sumber energi fosil ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, alias kalau misalnya kita ambil secara terus-menerus, maka sumber energi ini bisa habis. Dan untuk memunculkannya kembali, dia itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Nah, contohnya apa? Contohnya batu bara. Nah, biasanya batu bara ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu batu bara ini sebagai bahan utama, sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap gitu. Terus ada juga namanya sumber energi alternatif. Nah, di mana sumber energi ini memiliki sifat yang terbarukan, yaitu tersedia di alam dengan jumlahnya itu tidak terbatas gitu. Jadi apabila kita gunakan secara terus-menerus, dia itu masih ada gitu. Contohnya apa? Contohnya matahari. Nah, ini ya sumber energi matahari. Energi yang dimilikinya itu ada 2. Selain dia itu punya cahaya yang dapat kita gunakan untuk menerangi bumi, dia itu juga punya energi kalor atau energi panas yang biasa kita gunakan untuk mengeringkan baju gitu ya. Terus juga ada minyak bumi, masuk energi fosil ya, batu bara, gas alam gitu. Kalau panas bumi ini energi alternatif. Itu silakan dibaca, udah ada banyak banget. Dan sumber energi ini juga bisa dari makanan. Jadi sumber energi kita itu kan melalui makanan supaya kita dapat bergerak, beraktivitas gitu. Nah, ada juga biomasa, ada juga angin gitu. Nah, di Indonesia bahan bakar fosil itu disediakan oleh perusahaan BUMN, PT Pertamina, dan juga perusahaan gas negara. Jadi kedua perusahaan ini tugasnya apa? Tugasnya menambang, mengolah, mendistribusikan semua bentuk olahan bahan bakar fosil ke seluruh Nusantara. Jadi produk-produknya apa? Produk-produknya ada gas LPG yang biasa kita gunakan, terus bahan bakar pada kendaraan bermotor gitu. Nah, ada juga PLN sebagai penyedia listrik, di mana 95% energi yang digunakan ini merupakan energi yang berasal dari fosil gitu. Terus apa yang terjadi apabila energi fosil yang digunakan sebagai bahan utama ini terus-menerus digunakan gitu. Jadi bisa saja energi fosil ini akan habis. Lalu apakah kita tidak bisa menggunakan listrik gitu? Jadi apa yang terjadi kalau misalnya energi fosil itu udah habis sehingga kita tidak bisa menggunakan listrik gitu. Jadi ada cara alternatif untuk mengatasi ancaman krisis energi.
Yaitu yang pertama dengan menghemat penggunaan bahan bakar fosil, tapi yang jelas walaupun udah kita berusaha menghemat, tapi ya tetap aja ya, namanya energi fosil kan lama-kelamaan juga bakal habis. Jadi timbullah cara kedua, yaitu dengan mencari sumber-sumber energi alternatif, yaitu ada pada matahari, ada juga pada panas bumi, ada juga pada angin, dan lain sebagainya gitu. Nah, pemerintah Indonesia sendiri itu sudah mulai membangun pusat-pusat pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi atau geotermal. Contohnya yang ada di Garut, Jawa Barat, dan juga pembangkit listrik tenaga bayu atau angin itu contohnya ada yang ada di Sulawesi. Kemudian ada perubahan bentuk energi. Nah, kita tahu bahwa energi ini tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan gitu. Ketika ketika salah satu bentuk energi hilang, maka ada bentuk energi baru gitu. Jadi energi tersebut itu nggak hilang, tapi dihasilkan dihasilkan energi baru gitu. Misalnya makanan yang kita makan itu kan udah menjadikan energi untuk kita. Nah, terus energi yang didapatkan, yang diperoleh oleh kita dari makanan itu dibuat untuk beraktivitas, bergerak, dan lain sebagainya. Jadi kayak dia itu nggak hilang, tapi berubah dengan bentuk yang lain gitu. Contohnya pada peristiwa lilin. Jadi ketika lilin itu kan ketika kita membakar lilin menggunakan korek api itu kan ada energi kalor. Jadi lilin itu terbakar dan ada energi kalor dari api. Nah, nyala api pada lilin ini menghasilkan energi kalor dan juga energi cahaya. Nah, energi kalor yang dihasilkan ini dapat kita rasakan ketika kita mendekatkan tangan kita ke lilinnya. Nah, sedangkan energi cahayanya ini berupa penerangan. Jadi lilin ini bisa menjadi penerang sementara ketika gelap gitu. Nah, ini di buku kalian itu ada beberapa contoh perubahan energi, baik dari energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi kimia, sampai ada 12. Dan juga ada contoh kejadiannya. Yaitu, misalnya energi potensial, bola yang ditendang melambung tinggi ke udara. Jadi dari ketika bola melambung tinggi ke udara, kan ada ketinggiannya. Kalau ada ketinggiannya tadi energi energi potensial kan, karena kedudukan dan juga ketinggian. Nah, kemudian bola tersebut jatuh ke bawah. Nah, proses jatuh ke bawah dari tinggi ke bawah, proses jatuh ke bawahnya ini kan ada pergerakan gitu, gerak jatuh ke bawah. Nah, itu ada energi kinetiknya gitu. Tapi setelah bola itu diam di tanah, maka gerakannya nol tuh. Jadi energi kinetiknya udah nol gitu. Dan energi potensialnya juga udah nol karena dia udah nggak punya ketinggian lagi kan, soalnya dia udah ada di permukaan tanah. Terus baru dijelaskan tentang energi potensial dan juga energi kinetik ini ya. Kalau yang ini tentang jadi percobaan di atas di sini maksudnya di buku ini dia itu menjelaskan bahwa ada 3 bentuk energi, yaitu ada energi potensial, energi kimia, dan juga energi listrik. Nah, di mana asam cuka ini menyimpan energi kimia, di mana energi kimia ini nanti dapat berubah menjadi energi listrik yang mampu menyalakan lampu. Energi listrik kemudian berubah menjadi energi cahaya. Dan ini juga ada energi potensial gravitasi bumi. Ada juga energi potensial elastisitas. Jadi ada banyak macamnya. Ada potensial gravitasi yang di mana dia itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Yang kedua elastisitas. Elastisitas ini biasanya ke pegas.
Ini kalau energi potensial gravitasi itu kan letak yang berpengaruh dengan gravitasi bumi, di mana dia itu energi potensial itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu massa dan juga ketinggian. Semakin besar massa dan juga semakin tinggi ketinggiannya, maka energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda tersebut semakin besar gitu. Nah, sedangkan kalau elastisitas ini kan contohnya pada benda, energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggangkan. Nah, misalnya pada karet ketapel atau busur panah, banyak sih, atau pada pegas. Jadi makin jauh peregangan dan penangkannya, maka dia akan menghasilkan energi yang lebih besar. Bentuk energi lainnya adalah energi kimia. Ya, jadi energi kimia itu yang terkandung dalam satu zat, contohnya aki, asam cuka, gitu ya. Misalnya makanan ini juga termasuk energi kimia yang kita olah untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas. Contoh lainnya bensin. Bensin itu kan merupakan energi sebagai bahan bakar ya, untuk menggerakkan kendaraan. Nih, juga ada energi listrik. Jadi energi listrik ini yang di dalamnya itu ada muatan listrik dan arus listrik yang bergerak. Nah, ini banyak digunakan karena dia dapat mengubah banyak energi. Jadi bisa kayak energi listrik diubah menjadi energi gerak. Bisa diubah energi listrik menjadi energi panas, contohnya misalnya pada setrika gitu ya. Jadi banyak sekali. Ada di buku kalian lebih lengkap lagi. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik atau energi gerak. Jadi kalau benda tersebut bergerak atau berpindah, berarti benda tersebut memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatannya, gitu. Kan kalau orang bergerak biasanya punya kecepatan, kecuali kalau jalan di tempat dia bergerak tapi dia nggak berpindah gitu. Saya contohnya pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya bola tersebut akan bergerak dan akan menggerakkan bola-bola lain. Jadi kayak menatap bola-bola yang lain gitu. Terus contoh lainnya, air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Juga ketika kita menaiki sepeda, maka ada kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda. Jadi ini contoh energi kinetik. Maka energi kinetik dapat disimpulkan bahwa energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak gitu. Ada kecepatannya. Kalau energi potensial tadi karena kedudukannya atau ketinggiannya gitu ya. Ini untuk memilih energi potensial kinetik. Misalnya contohnya pada prosotan. Jadi arena bermain ini memiliki lebih banyak energi potensial. Saat di puncak ini berarti anak tersebut memiliki energi potensial yang lebih besar dibandingkan dia ada di bawah. Kan karena ketinggian yang di atas itu lebih besar daripada ketinggian yang udah mau menuju ke bawah tuh. Dan kalau udah ke bawah, udah ada di bawah di permukaan tanah gitu, itu berarti dia udah nggak punya energi potensial lagi. Jadi energi potensialnya 0. Ini energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial ketika menaiki perosotan itu. Jadi udah energi kinetik itu ketika dia naik, dia mulai naik, dia kan bergerak tuh. Nah, jadi dia tuh punya energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi potensial. Kemudian proses untuk ke bawahnya diubah lagi menjadi energi kinetik gitu. Ini ya sumber energi yang tadi yang udah dijelasin di buku kalian, yaitu ada panas, juga spiritus yang digunakan sebagai sumber energi, listrik dan arang juga untuk sumber energi. Ini ada sumber energi yang tak terbarukan, yang udah dijelasin tadi ya. Ada energi hasil tambang bumi, yaitu minyak, gas bumi, batu, bara gitu.
Ada juga energi nuklir, di mana energi nuklir ini sangat kuat banget. Kita tahu bahwa pengeboman kota Nagasaki Hiroshima itu kan dijatuhkan bom nuklir yang merusak wilayah Jepang sangat sangat banyak banget besar banget gitu kerusakannya. Jadi banyak rumah yang rusak dan juga banyak masyarakat di sana yang meninggal gitu kan. Oleh karena itu kan makanya Jepang udah nggak terkendali yang di Indonesia, makanya dia itu eh, lebih mengurus negaranya. Makanya makanya di Indonesia itu kan terjadi vakum gitu. Jadi kayak pejabat-pejabat Jepang itu udah jarang yang ada di Indonesia. Soalnya kan mengurus mengurus karena pengeboman kota Nagasaki Hiroshima tuh. Jadi kayak efeknya memang fatal banget kalau udah kena energi nuklir ini. Nah, energi nuklir ini selain bisa dijadikan pengeboman, yang biasanya di negara Jepang pun udah menggunakan energi nuklir untuk listrik mereka. Jadi energi listrik yang dihasilkan dari energi nuklir ini besar banget. Tapi kalau misalnya kayak udah mulai ada kebocoran atau ada masalah, nah ini kayak kerusakan atau kebocoran ini nanti fatal banget gitu kalau terjadi. Tapi energi listrik yang dihasilkan besar gitu. Jadi kayak ya berani-beranian gitu buat buat mendirikan pembangkit listrik energi nuklir ini sebagai pembangkit listrik. Energi nuklir, energi panasnya yang terdapat di partikel. Jadi ada di atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Jadi ada dua reaksi, ada reaksi fisi dan juga ada reaksi fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Dan perbedaan massa ini akan dibahas dalam bentuk. Jadi melalui radiasi yang bisa dibaca sendiri di internet ya. Nah, itu tadi energi nuklir itu ternyata termasuk sumber energi yang tidak terbarukan. Sekarang sumber energi yang terbarukan itu ada energi matahari. Jadi sumber energi terbarukan ini merupakan sumber energi alternatif untuk mengatasi habisnya sumber energi yang tak terbarukan ini gitu ya. Terus contohnya sumber energi terbarukan ada energi matahari, kehutanan ternak, air yang mengalir, angin, dan juga panas bumi gitu. Nah, salah satu sumber energi terbarukan yang dikembangkan di Indonesia adalah biogas yang berasal dari sampah biologis. Jadi sampah biologis ini tidak hanya digunakan untuk pupuk kompos saja, tapi bisa dapat digunakan sebagai energi listrik. Tapi dengan ada proses pengolahannya ya, jadi nggak sembarang diproses. Nah ini contohnya energi matahari, di mana dia itu merupakan pusat energi terbesar. Dan di matahari ini ada dua, yang kita dapatkan bisa cahayanya yang dapat menerangi permukaan bumi, misalnya seluruh permukaan bumi, dan untuk menghangatkan atmosfer kita. Terus ada juga panas matahari yang dapat mengeringkan baju kita, dan ternyata panasnya ini juga bisa menghasilkan listrik. Contohnya ada di solar cell gitu ya. Iya. Ada pembangkit listrik tenaga air. Jadi arus derasnya air biasanya di sungai-sungai atau bendungan gitu, itu dapat diubah menjadi energi listrik. Ya. Jadi dia itu mengandalkan ada energi potensial dan energi kinetik yang diandalkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik pada pembangkit ini dinamakan hidroelektrik. Hidro sendiri itu kan air, elektrik kan listrik gitu. Komponen pembangkit listrik ini ada generatornya,
yang dihubungkan ke turbin yang akan digerakkan oleh energi kinetik dari air. Namun secara luas pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas air sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga pembangkit listrik menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Oh, jadi itu nggak hanya nggak hanya pada air terjun saja atau pada waduk atau pada bendungan. Namun pembangkit listrik tenaga air ini bisa dipakai menggunakan ombak. Jadi ombak itu kan kayak lebih deras gitu, apalagi di pantai selatan ya. Terus energi angin atau ada energi bayu yang ada di Sulawesi, dia itu menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menjadikan listrik yang di lokasi terisolir. Energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki beberapa keunggulan. Contohnya, aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahannya adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi. Korosi itu apa? Korosi itu tayangan kayak karaten. Dan kuatnya arus laut. Setelah belajar tentang bentuk energi, ini apa yang dimaksud dengan energi, seberapa penting energi kehidupan, ada global warming. Apa hubungan global warming dengan penggunaan energi? Yaitu pada penggunaan energi fosil yang kita tahu, energi listrik yang dihasilkan pada pembangkit listrik ini kan 95%-nya itu menggunakan energi fosil tuh. Nah, energi fosilnya berupa batu bara ini dibakar, di mana dia tuh menghasilkan emisi gas karbon. Nah, emisi gas karbon ini nantinya berhubungan dengan global warming gitu. Ada makanan sebagai sumber energi. Jadi makanan ini bisa kita dia tuh main game ya, terus yang satu untuk berpikir, yang satu untuk berolahraga. Jadi makanan ini bisa dihasilkan ke berbagai aktivitas, bisa ada main game, ada berolahraga, ada juga belajar. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Di mana dia makan di sini mengandung bahan kimia yang akan diubah menjadi energi gerak gitu. Nah, ini lebih jelasnya ini akan dijelaskan di kelas 8 ya, tentang karbohidrat. Dia itu tersusun atas unsur-unsur karbon. Dia itu merupakan sumber energi kita, di mana 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori, tapi bukan sebagai energi terbesar. Jadi energi terbesarnya ini ada pada lemak gitu ya. Nah, contoh karbohidrat ini ada pada beras, kentang, gandum, dan juga umbi-umbian. Ada juga protein, di mana protein ini sangat kita butuhkan, tapi kebanyakan dari kita lebih banyak ambil nasinya ketimbang lauk pauknya. Padahal lauk pauk ini mengandung protein yang juga kita butuhkan. Jadi harusnya seimbang gitu. Harusnya seimbang antara karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ya. Enggak kok, ketutupan. Gitu ya. Nah, protein ini, kalau karbohidrat kan unsurnya karbon. Nah, kalau protein ini ada unsur karbonnya, ada hidrogen, ada oksigen, dan juga nitrogen. Kadang-kadang ada fosfor dan juga sulfur ya. Nah, jadi protein ini terbagi menjadi 2, ada protein hewani dan juga nabati. Contohnya kalau hewani itu yang berasal dari hewan.
Ada daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Nah, kalau susu ini paling baik bukan dari sapi ya, tapi paling baik itu dia tuh dari kambing gitu. Jadi kalau kalian pengen mengkonsumsi susu itu alangkah lebih baiknya sumbernya dari kambing, bukan dari sapi. Tapi kebanyakan susu yang kita konsumsi itu dari sapi. Apalagi kalau susu yang berasa-rasa itu sebaiknya dihindari karena dia itu ya diberi rasa gitu. Rasa itu kan kayak termasuk zat aditif yang akan dibahas nanti di kelas 8. Jadi rasa itu kan kayak penambahan di dalam susunya. Jadi lebih baik yang susunya itu yang murni aja gitu. Ada protein nabati. Nabati itu dari tumbuhan. Misalnya ada kacang-kacangan, tahu tempe, dari kedelai dan juga gandum. Fungsi protein adalah selain dia menjadi sumber energi, dia itu pembangun sel-sel jaringan tubuh dan pengganti sel tubuh yang rusak. Jadi kan sel-sel tubuh dalam kita kan pasti uh, apa melakukan regenerasi gitu. Jadi lama-kelamaan akan rusak, kemudian bisa diganti dengan kita mengkonsumsi protein gitu. Jadi harus seimbang ya antara karbohidrat sama protein. Nah, selanjutnya ada lemak. Lemak ini merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, dia tuh menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, dan dia tuh fungsinya untuk melarutkan vitamin A, D, E, K, terus menyediakan asam lemak. Boleh nggak sih lemak ini dikonsumsi? Boleh, tapi nggak dalam jumlah yang berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya berlebihan, apabila lemak yang kita konsumsi berlebihan, maka dia tuh akan tersimpan sebagai cadangan makanan. Jadi kalau misalnya makanannya energinya udah habis, maka tubuh kita akan mengambil lemak yang ada di dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya lama kelamaan cadangan lemaknya itu nggak diambil atau nggak diproses, maka dia akan ketimbun terus menerus dan menyebabkan obesitas gitu. Dan obesitas ini nggak baik karena dia uh, akan menimbulkan beberapa penyakit, contohnya jantung ya, gitu. Lemak mulai dianggap berbahaya karena ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Jadi dia pembuluh darah pada penderita jantung koroner ini dia tuh menyempit ya, karena endapan lemak yang menumpuk gitu. Nah, lemak sendiri itu terbagi menjadi dua, ada lemak hewani dan juga ada lemak nabati. Hewani berarti kan dari ini. Ada juga lemak apa sih namanya? Kok lupa? Esensial sama non esensial, di mana kalau nggak salah yang non esensial itu yang baik deh. Lupa Ibu. Jadi nanti bisa langsung searching ya. Nah, ini ya lemak nabati dari kelapa, kemudian kacang-kacangan, buah avokat. Kalau hewani ya dari hewan-hewan. Fungsi lemak, sumber energi, pelarut vitamin A, D, K, pelindung organ tubuh yang penting, dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Nah, jadi kenapa pinguin di kutub itu nggak pakai jaket, padahal di kutub kita tahu itu sangat dingin banget. Jadi karena pinguin ini punya lemak. Nah, lemaknya ini fungsinya untuk melindungi pinguin dari suhu yang rendah gitu. Makanya dia tuh nggak perlu pakai jaket, nggak kayak kita. Nah, transformasi energi dalam sel. Transformasi ini kayak pengubahan gitu. Pada makhluk heterotrof tidak mampu mengubah senyawa yang di buku kalian agak lebih enak penjelasannya tentang transformasi energi sel. Langsung aja dibuka halaman 175. Jadi di dalam tubuh kita itu terjadi perubahan energi. Di mana makanan yang kita makan dia tuh mengandung zat gizi yang akan kita ubah. Nah,
kan makanan itu masuk energi kimia tuh. Nah, energi kimia ini nantinya kan akan diubah menjadi energi gerak. Nah, pengubahan atau perpindahan energi dari bentuk satu ke bentuk lainnya itu disebut sebagai transformasi energi gitu. Nah, bagaimana cara makhluk hidup melakukan transformasi energi? Jadi makhluk hidup melakukan transformasi energi dia itu melalui proses metabolisme. Nah, metabolisme ini merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme sendiri itu terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan juga ada katabolisme. Kalau ini sebenarnya pengertiannya itu tinggal dibolak-balik aja. Kalau anabolisme itu pembentukan molekul sederhana menjadi kompleks. Nah, kalau katabolisme itu dari kompleks, pengubahan molekul kompleks menjadi sederhana. Gitu. Kalau contoh dari anabolisme ini fotosintesis, kalau katabolisme respirasi, di mana kalau anabolisme ini membutuhkan energi untuk mengubah senyawa sederhana menjadi kompleks, sedangkan kalau katabolisme itu dia dalam pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana, dia itu nggak membutuhkan energi, malahan dia menghasilkan energi. Gitu ya. Terus ada ini fotosintesis tadi ya pada proses anabolisme. Nah, zat hijau daun atau klorofil dia itu terdapat dalam organel sel tumbuhan di dalam kloroplas. Jadi klorofil itu ada di dalam kloroplas. Kloroplas ya. Fungsinya itu berperan dalam fotosintesis. Nah, jadi energi radiasi sinar matahari, jadi energi matahari yang terpancar itu akan ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Jadi dia akan mereaksikan CO2 dan juga H2O menjadi glukosa dan juga O2. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya dia itu akan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Jadi kenapa pada siang hari kalau kita dekat dengan dengan tanaman, apalagi tanaman yang rindang, maka kok kayak sejuk banget gitu, enak udaranya, itu karena tanaman tersebut menghasilkan O2. Tapi jangan dekat tanaman ketika pada malam hari, karena pada malam hari tanaman tersebut akan menghirup O2 dan menghasilkan CO2 sama seperti kita. Jadi kenapa kalau pada malam hari kalau dekat tanaman itu kayak sesak gitu, kurang oksigen, itu karena kita rebutan sama tanaman, rebutan O2 gitu. Lalu digunakan jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya itu diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan yang lainnya. Jadi energi ini dimanfaatkan tumbuhan untuk beraktivitas dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup dan menjadi energi potensial. Gitu. Kalau di buku kalian ini lengkap banget. Ada proses fotosintesis. Bisa dibaca. Dimana fotosintesis itu merupakan proses pengubahan senyawa sederhana seperti air dan juga karbon dioksida menjadi senyawa kompleks. Itu ya. Gula atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Jadi 6CO2 ditambah H2O ditambah air ya. Dia akan menghasilkan gula dan juga oksigen. Dan di fotosintesis ini ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Apa itu reaksi terang? Reaksi terang itu dia itu memerlukan cahaya. Nah, di mana reaksi terang ini terjadi dalam grana yang mengandung klorofil. Nah, dalam reaksi ini terjadi proses pemecahan molekul air menjadi ion hidrogen dan melepaskan O2 sebagai produk sampingannya serta penyerapan energi cahaya matahari oleh klorofil. Jadi reaksi terang ini dia itu membutuhkan cahaya dan menghasilkan O2 gitu. Reaksi gelap ini berlangsung tanpa adanya cahaya. Dia itu terjadi pengikatan karbon dioksida CO2 yang akan
menjadi glukosa dan karbohidrat, dan menggunakan ion hidrogen dan energi yang dibentuk saat reaksi terang. Nah, jadi kan selain oksigen yang dihasilkan oleh reaksi terang itu kan ada ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini nantinya akan digunakan pada reaksi gelap gitu ya. Nah, reaksi gelap ini sering disebut dengan siklus Calvin. Siklus Calvin. Di mana kalau reaksi terang ini terjadi di grana, kalau reaksi gelap dia tuh terjadi di dalam stroma. Hasilnya berupa karbohidrat, gula atau selulosa gitu. Kemudian dia glukosa sama karbohidratnya itu bisa disimpan oleh tumbuhannya, bisa digunakan atau disimpan. Kalau di sini mah langsung respirasi. Ini transformasi mitokondria. Mitokondria itu ada pada tumbuhan kalau nggak salah. Oh, ini respirasi sel juga. Mitokondria adalah organ yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oh, ini nggak di tumbuhan, tapi ada di tubuh kita, makhluk hidup, yang banyak terdapat di sel otot makhluk hidup dan juga sel saraf. Jadi kalau di buku kalian lumayan agak banyak. Respirasi merupakan menghasilkan energi dengan memecah senyawa kompleks menjadi sederhana ya. Senyawa berenergi tinggi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Dia itu bisa disebut dengan penapasan seluler, di mana dia itu termasuk katabolisme, yaitu penguraian kompleks menjadi sederhana. Di mitokondria ini ditemukan di seluruh hampir semua sel eukariot. Ternyata di tumbuhan ada, tumbuhan ternyata bernafas juga ya guys. Termasuk sel tumbuhan, hewan, fungi, dan sebagian besar ada protista. Mitokondria ini terdiri dari dua membran, yaitu ada membran dalam dan juga ada membran luar. Nah, membran luar ini berstruktur mulus dengan pelipatan ke dalam yang disebut krista. Membran dalam ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada ruang antar membran dan juga ada matriks. Nah, di dalam ruang antar membran, dia itu letaknya ada di antara membran dalam dan membran luar. Sedangkan matriks mitokondria itu diselubungi oleh membran dalam. Matriks mitokondria mengandung enzim serta DNA mitokondria dan ribosom. Jadi enzim-enzim ini yang di dalam matriks ini berperan dalam respirasi. Contoh respirasi pada manusia. Nah, oksigen yang kita hirup ini akan memindahkan energi, di mana proses pengambilan oksigen ini diatur oleh sistem pernafasan. Nah, proses pernafasan itu ada 3 jenis, yaitu ada pernafasan internal, ada pernafasan eksternal, dan juga pernafasan seluler. Apa bedanya? Kalau eksternal itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara luar yang terdapat dalam paru-paru dan darah yang berasal dari kapiler darah. Nah, kalau internal, dia itu pertukaran oksigen yang dibawa oleh darah dalam kapiler dengan karbon dioksida yang berasal dari sel-sel tubuh. Kalau pernapasan seluler, dia merupakan proses masuknya oksigen dari sel-sel tubuh ke dalam mitokondria. Jadi dia tuh dari pernafasan eksternal dulu, kemudian pernafasan internal, kemudian dilanjutkan pernafasan seluler, gitu ya. Di dalam mitokondria ini terjadi perpindahan energi secara kimia, yaitu zat makanan ke dalam sel dengan bantuan oksigen. Gitu. Zat makanan ini biasa ada di ini ya, ada di buku, udah lengkap banget bukunya. Eman banget kalau nggak dibaca. Wah, udah selesai deh. Kalau di sini masih ada metabolisme, ada fotosintesis, ada respirasi. Loh, kok di sini sih?
Kan bingung aing. Waduh. Oke, kita coba. Kalau di buku mah udah selesai. Kok di sini aneh ya? Metabolisme, proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Dia merupakan reaksi enzimatis karena metabolisme menggunakan katalisator. Ya ampun, ini tuh udah materi SMA. Ada katalisator nanti lebih detailnya. Metabolisme terdiri reaksi pembentukan seperti fotosintesis dan reaksi penguraian seperti respirasi. Ya, fotosintesis tadi ya udah dijelasin. Fotosintesis ini terjadi reaksi kimia H2O dengan CO2 dibantu oleh matahari yang diserap oleh klorofil. Ada reaksi gelap dan terang, di mana yang terang ini terjadi di gerana yang menghasilkan ion hidrogen dan juga menghasilkan O2. Nah, di mana ion hidrogen ini nanti akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini akan ion hidrogen ini bereaksi dengan CO2 dan akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini bisa dipakai di dalam tumbuhan sendiri atau disimpan gitu. Ya. Terus kemudian respirasi. Respirasi ini ada 3 tadi. Aduh, kok ibu lupa. Ada respirasi internal, eksternal, pernapasan eksternal, internal, dan juga seluler. Kalau eksternal ini pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara luar yang terdapat dalam paru-paru dan darah berasal dari kapila darah. Kemudian pertukaran oksigen yang dibawa oleh darah dan dalam kapila darah kemudian akan ditukar dengan karbon dioksida yang berasal dari sel-sel tubuh. Nah, itu di pernapasan internal. Kemudian pernapasan seluler, ya proses masuknya oksigen dari sel-sel tubuh ke dalam mitokondria gitu ya. Nih. Respirasi, proses pembebasan energi yang tersimpan, jadi energinya kan kalau respirasi itu masuk katabolisme, jadi energinya yang dibebaskan, jadi dihasilkan energi. Kalau anabolisme kan dia membutuhkan energi, kalau katabolisme itu menghasilkan energi gitu. Kemudian sistem pencernaan. Kenapa ada sistem pencernaan? Kayak kelas 8 aja. Kita tahu bahwa makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh. Kemudian dirombak dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, perombakan ini nantinya akan menghasilkan energi. Zat makanan tadi ya, sumbernya ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pencernaan karbohidrat, dia akan dicerna di usus, kemudian akan diserap oleh usus halus yang dalam bentuk monosakarida. Monosakarida ini akan dibawa oleh aliran darah, yang sebagian besar itu menuju ke hati, sebagian besar lainnya akan dibawa ke sel jaringan, dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Nah, di dalam hati, monosakarida ini mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, kemudian dilepaskan untuk dibawa ke aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Jadi CO2 H2O-nya ini dilepaskan oleh aliran darah, dilepaskan untuk dibawa melalui aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan CO2 dan H2O. Nah, hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin. Jadi kalau misalnya ada penderita diabetes, berarti dia itu ada gangguan di dalam hatinya. Jadi di dalam hormon insulinnya gitu ya. Kenaikan yang dikeluarkan oleh kelenjar atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot sehingga kadar glukosa dalam darah menurun.
Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi. Ininya ada hormon insulin, dia itu menurunkan kadar glukosa dalam darah, ada adrenalin, dia di bagian korteks adrenal, dia menaikkan kadar glukosa dalam darah. Ini contoh ini siklus sistem pencernaan, yaitu dari mulut. Di mulut ini terjadi perubahan amilum menjadi maltose oleh enzim petialin. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses kimiawi dan juga mekanik. Kimiawi itu yang pengubahan, yang ada reaksi kimianya, yaitu pengubahan amilum menjadi maltose. Nah, sedangkan mekanik itu pada saat mengunyah makanan, kemudian sebenarnya melewati ini esofagus. Nah, esofagus ini juga ada gerak peristaltiknya, yaitu ketika ada membuka menutupnya katup, kemudian baru dialirkan ke lambung. Nah, di lambung ini ada duodenum. Dia ini di lambung ini ada proses secara kimiawi, yaitu mengubah amilum menjadi maltose. Kemudian ada di usus halus. Usus halus ini ada pengubahan maltose menjadi glukosa, sukrosa menjadi fruktosa, laktosa menjadi galaktosa. Hepar ini hati. Jadi glukosa yang dihasilkan kebanyakan nanti akan dialirkan ke hati, tapi ke beberapa yang lainnya, tubuh lainnya. Tapi kebanyakan ke hati yang akan dicek tadi glukosanya oleh hormon insulin. Nah, kemudian dicerna menjadi pati dan juga glukosa. Yang nantinya pati ini menghasilkan glukosa. Kemudian glukosa ini dapat diubah menjadi glikogen dan lemak, dan glukosa ini digunakan untuk proses oksidasi saat respirasi, dan dia akan menghasilkan energi gitu. Pencernaan protein. Jadi protein ini dapat diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein, antara lain ada pepsin, tripsin, kemotripsin, karbopeptidase, dan juga aminopeptidase. Jadi ini enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi, diserap melalui dinding usus halus sampai ke pembuluh darah. Nah, setelah diabsorpsi ini, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, di mana sebagian besar asam amino nantinya digunakan oleh jaringan, gitu ya. Ini sebagian yang lain dia mengalami proses pelepasan gugus amin yang mengandung N di hati, dikenal sebagai dengan deaminasi protein. Ini protein di dalam ikan dihancurkan. Jadi menjadi molekul protein dipecah oleh enzim pepsin ini menghasilkan asam amino dan diserap oleh jenjut usus halus. Jadi nanti asam amino itu ada dua, bisa dideaminasi dalam hati yang menghasilkan asam keto. Terus ini siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat yang tadi. Jadi siklusnya sama seperti yang tadi. Nah, kalau yang ini langsung diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan. NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan di ginjal, terus dia akan menghasilkan urea dan amonia. Protein ini tidak disimpan oleh di dalam tubuh, sehingga kalau misalnya kita kelebihan protein, maka akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein ini mengandung nitrogen, di mana dia akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan juga lemak. Oksidasi 1 gram protein ini dapat menghasilkan energi 4 kalori. Nah, kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembekakan dalam hati dan juga ginjal karena beban kerja organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni gitu. Ini ya, contoh apabila kelebihan protein dia akan kekurangan protein dia akan menyebabkan
penyakit kwashiorkor dan juga marasmus gitu. Ini busung lapar ada 2 bentuk yaitu kwashiorkor dan juga marasmus. Pencernaan lemak di dalam tubuh di mana dia akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantu enzim lipase. Ada di saluran pencernaan. Jadi sebelum diserap oleh usus, asam lemak ini akan bereaksi dengan garam empedu dan dia akan membentuk sebuah senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap oleh junjat usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan juga garam empedu. Nah, asam lemak nantinya akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian dia akan diangkut oleh pembuluh getah bening menuju dari pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada bagian kiri. Selanjutnya dia akan ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Jadi ini prosesnya. Ini misalnya keju yang memiliki lemak, terus dihancurkan, misalnya dihancurkan oleh garam empedu, dia akan menghasilkan molekul lemak menjadi molekul asam lemak. Kemudian molekul gliserol di junjat usus halus diubah menjadi senyawa di bawah darah. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, sebagiannya diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Gitu ya. Ini lemak dikirim dari tempat penimbunnya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kemudian gliserolnya nanti akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Nah, asam lemak nanti akan diubah menjadi asetilkoenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi, kesulitan bernafas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Gitu ya. Sudah selesai. Mungkin ini saja bab yang kita pelajari. Ibu minta maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan dan juga tingkah laku yang pernah menyinggung kalian. Mungkin bisa diingatkan kalau misalnya terlalu cepat mengajarnya atau ada yang kurang paham supaya ibu lebih jelas supaya ibu menjelaskan lagi. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.